Oke, teman-teman, gokil ya. Ini bagian bangunan rumah terbengkalai milik seorang Pak Haji yang tampak dari depan. Bisa kita lihat di bagian depannya ini udah terbengkalai banget ya. Dari mulai tanaman rimbun yang sudah menjalar ke dinding-dindingnya, teman-teman. Coba kita lihat bagian depan sini nih. Karena bencana yang melanda di daerah sini yang akhirnya mengakibatkan tembok-temboknya udah mulai hancur, teman-teman. Dan ini rumah panjangnya dari sini nih, dari sini ke sana tuh jauh lumayan, dan di sini ada rumah warga. Nah, kita menghindari warga-warga yang takutnya menganggap kita apa gitu ya, padahal kita hanya konten kreator yang membuat video. Saya akan mengeksplor rumah ini mulai dari belakang, teman-teman, supaya lebih seru ceritanya daripada kita mulai dari sini nanti ada warga yang itu ngapain sih gitu kan. Ya udah deh, kita langsung aja ke bagian belakang. Jadi sebelum masuk ke rumah ini saya harus melewati jalan samping karena saya menghindari warga yang takutnya menganggap kita apa, teman-teman. Kita langsung aja nih ke bagian belakang. Seperti inilah jalan menuju ke bagian hutan atau ladang para warga di sini, teman-teman, untuk mencari sesuap nasi mungkin ya, entahlah. Wow, kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Dan saya pengen ke sana tuh. Nantilah kita coba ke sana ya. Dan di sini airnya masih asri bersih. Ya, ini adalah sungai yang entah pusatnya dari mana, bisa ada air dari sini, mungkin dari gunung langsung ya. Dan menuju ke sini, teman-teman. Nah, ini aja nih. Kita menemukan sebuah rumah, dan info yang saya dapat dari teman saya, seorang YouTuber, ini adalah rumah yang pemiliknya adalah seorang Pak Haji, teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat rumahnya besar, jadi bukan hanya ini aja. Ini bagian belakang, kayaknya bagian dapur deh. Dan kita akan cerita di bagian dalam sana ya, teman-teman. Jangan lupa untuk pakai senter karena di dalam ini gelap. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita ke bagian sini dulu sebelum kita melanjutkan ceritanya. Nah, di bagian ini kayaknya sebuah kamar belakang sih, atau mungkin musola, bisa jadi gudang juga. Bisa dilihat ya, kondisi bangunannya sungguh besar ya, layak aja dihuni oleh seorang Pak Haji yang kaya raya di kampung ini, teman-teman. Dan info yang saya dapat bahwa misteri yang berada di sini bukan misteri sih, lebih ke arah fenomena ya. Jadi ini adalah rumah Pak Haji yang putrinya bernama Ayu, dan si Ayu ini memiliki sahabat bernama Ririn. Mereka sudah bersahabat sejak dari kecil, dan hingga akhirnya mereka dewasa, mereka sering bersama gitu kan. Akhirnya si Ayu ini atau anak Pak Haji ini memiliki seorang pasangan. Mereka sungguh semakin dekat, yang akhirnya membuat Ririn merasa ditinggal gitu ya. Entah kenapa. Ternyata nggak lama kemudian si pasangannya ini atau pacar si Ayu ini, dia meninggalkan si Ayu, sehingga si Ayu merasa tersakiti. Akhirnya Ririn merasa empati dan merasa dibodohi oleh seorang laki-laki. Dan ternyata memang si Ririn ini mempunyai perasaan kepada si Ayu. Di suatu waktu si Ririn ini dan si Ayu terpergok oleh orang tuanya atau mamanya si Ayu ini untuk berbuat tidak senonoh, berhubungan lawan jenis, teman-teman. Wow, ini cerita yang sungguh menakjubkan dan bikin saya tergugah untuk kenapa sih masih ada orang yang berhubungan dengan sesama jenis, padahal masih ada lawan jenis yang memang sudah diperuntukkan dari sana, teman-teman. Oke lah, kita lanjut lagi untuk eksplorasi ke bagian ruangan-ruangan lain. Kita harus gercep karena memorinya udah mulai sedikit lagi, teman-teman. Dan kita akan lanjutkan ceritanya. Di bagian sini kamar depan, kita nggak menemukan banyak barang yang bisa kita review. Kondisi rumahnya juga cukup baik ya.
layak untuk dihuni. Nah, lanjut lagi ke kamar kedua di bagian belakang. Assalamualaikum. Wow, itu kayaknya koper hajinya tuh. Dan di sini ada beberapa barang kayak peci bimbingan ziarah Madinah. Wow men, tuh ini rumah Pak Haji ya jelasnya. Ini lemari kosongan doang. Masih ada koran bola juga. Lanjut lagi deh. Nah, singkat cerita, tak lama kemudian Pak Haji ini mengetahui bahwa si Ayu terpergok oleh mamanya bersama si Ririn ini. Yang akhirnya si Ayu bukan disekap sih, dikurung ya, dikurung aja, nggak di ini juga, nggak di kalau orang gila tuh bukan dipenggal apa sih, dipasungnya bukan, tapi dikurung. Nah, kurungannya itu berada di sini teman-teman. Tapi sebelum kesini kita lanjut lagi ke bagian depan dulu, biar teman-teman penasaran gitu kan. Ya, bukan tanpa alasan untuk mengurung seorang anak yang sudah berbuat memalukan, apalagi keluarganya keluarga Haji teman-teman, dan orang terpandang, orang terkaya di kampung ini, berbuat tidak senonoh bersama sesama jenis teman-teman. Oke, di sini ada lemari yang ada beberapa foto, dan saya tidak akan menyorot foto-foto yang berada di sini, takutnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas konten ini teman-teman. Nah, ini lemarinya nih, tuh ada fotonya juga ya, dan kita nggak usah nyorot terlalu dalam. Oke deh, cuma gini doang. Dan sini ada obat untuk, ini obat apa ya? Obat gosok minyak. Untuk apa sih? Oh, untuk encok, rematik. Oke lah. Nah, ini juga nih banyak juga barang-barang kertas. Saya nginjek kaca. Bukan kaleng. Oh ya, bisa dilihat kondisi rumahnya sangat besar, megah pada zamannya ya. Kalau kita lihat ke bagian luar, nah ini kondisi bangunannya tuh, wow men, sungguh sangat memprihatinkan ya. Dan terakhir, bagi teman-teman yang sudah menunggu puncak dari cerita ini, jadi si Ayu ini dikurung di ruangan paling belakang sebelah sini teman-teman ya. Tapi sebentar, kita udah kesana belum? Kalau nggak salah udah ya. Itu hanya kamar doang sih. Oh iya, udah ada. Kita udah kesana. Nah, si Ayu ini dikurung di sini, dan si Ririn merasa khawatir. Tapi mau gimana lagi kalau orang tua yang udah mengurung, apalagi si Ririn yang suka kepada Ayu. Itu sungguh sangat perbuatan tidak baik teman-teman. Oke, di sini banyak beberapa botol, entah botol kecap atau botol apa ya, sirup mungkin. Dan bagi teman-teman yang penasaran, disinilah tempat pengurungan Ayu. Ayu yang dikurung berbulan-bulan di sini, dihukum karena sudah berbuat tercela. Gokil ya, udah kayak tempat apa ini, kayak kandang apa gitu, set. Dan mungkin kita akhiri video explore ini karena sudah mulai sore teman-teman. Takutnya ada warga yang merasa terganggu dengan kehadiran saya di sini. Udah explore, dan semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagas Agasta, dan nantikan video-video selanjutnya dan cerita-cerita yang memang benar adanya dan membuat kita penasaran dan heran teman-teman. Oke, selamat siang.